Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri sehat semuanya? Alhamdulillah. Ada yang sakit di antara antum? Ada yang sakit? Ikhwan, ada yang sakit? Siapa? Oke, akhwat, ada yang sakit? Kita doakan terlebih dahulu semoga yang sakit Allah berikan kesabaran dan Allah Subhanahu wa taala segera berikan kesembuhan kepadanya. Allahumma rabban nas mudhhibal ba's ishfi rizqi nugraha wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma amin. Baik. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra fil umuri kulliha wa ajirna min khazyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitaba wat ta'wil. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga kita semuanya sehat walafiat, kokoh berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah berikan kesuksesan dan keberkahan. Semoga kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia yang ada di jagat raya ini. Semoga mati kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah akan mempertemukan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan syafaatul uzma darinya. Dan semoga kita semuanya diperkenankan memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, kita semuanya diberikan modal yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Waktu. Allah Subhanahu wa taala berikan waktu kepada kita sama, mau pejabat, mau rakyat, mau santri, mau ulama, ya, mau siapapun dia, profesi apapun dia, waktu yang Allah berikan kepada mereka sama 24 jam dalam sehari semalam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah tentukan umur seseorang, ya. Allah telah tentukan rizki bagi seseorang. Allah telah tentukan kebahagiaannya, dan Allah telah tentukan kapan dia diuji oleh Allah dengan kesulitan dan kesengsaraan. Semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan dengan segala qada dan qadar yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan sebelum kita semuanya lahir ke dunia ini, ya? Maka jika kita tahu bahwa kita semuanya akan mati, dan ternyata setelah kematian itu akan ada kehidupan, dan setelah kehidupan yang kedua itu tidak akan pernah ada lagi kematian, ya. Amattana thnataini wa ahyaitana thnatain. Kita hidup dua kali, kita mati dua kali, dan kita hidup dua kali. Sebelum kita lahir ke dunia, kita tiada, mati kita, ya. Maka ketika kita lahir ke dunia, inilah mati dan hidup. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Didahulukan penyebutan mati di dalam Al-Quran karena memang awalnya kita tiada, ya. Kemudian kita diadakan oleh yang maha ada, dan yang maha ada itu akan selama-lamanya ada, sedangkan yang tiada awalnya maka dia akan tiada. Kita di dunia ini tidak akan selama-lamanya, kita akan tiada. Maka matilah yang kedua, ya, di alam kubur. Cara mensikapi jenazah
dan pemulasaraan jenazah di dalam Islam sungguh sangat indah. Beda dengan agama-agama lain. Ya. Agama-agama lain tidak seperti dalam Islam. Ada yang dibakar, ada yang ditaruh di gua-gua, ada yang dijadikan mumi, ya. Ada yang macam-macam. Ya. Kemudian setelah kematian di alam kubur, di alam barzakh, maka semuanya kita akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa itu? Tentu semuanya kita faham bahwa kehidupan yang kedua itu untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya wajib mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan selama di dunia. Digunakan untuk apa? Seluruh rizki yang Allah berikan kepada kita semuanya. Karena kita tahu akan ada hisab, maka semua kita harus berlomba-lomba saling nasihat menasehati agar kita semuanya dalam hidup tidak merugi. Ya, agar hidup tidak merugi. Persis seperti seorang santri, seorang pelajar, ya, bagaimana agar di akhir tahunnya itu dia naik kelas, betul nggak? Bagaimana agar ketika dia lulus itu dengan kelulusan yang maksimal, ya, sehingga dia menjadi orang sukses, tidak menjadi orang yang bingung, pelangap pelongo. Ketika naik kelas dia nggak naik, ketika lulus dari pesantren bingung mau ngapain. Jangan salahkan pesantrennya, jangan salahkan teman-temannya, tapi salahkanlah diri sendiri yang tidak memiliki tujuan yang jelas, tidak memiliki aktivitas yang jelas yang akan mendukung pada kesuksesan dan keberhasilan. Ya, maka dalam kesempatan kali ini Ustadz ingin menggambarkan kepada antum semuanya, milikilah desain hidup yang efektif dan efisien dengan 4 hal jika antum semuanya ingin sukses. Ya, milikilah perencanaan hidup jika antum ingin sukses. Apa itu minimal 4 hal? Ya, ini nanti masuk dalam kedewasaan diri sebenarnya pembahasan ini. Apa itu? Yang pertama adalah agar antum sukses, berkah, ya, dan itu menunjukkan kedewasaan diri antum. Yang pertama adalah milikilah tujuan hidup antum mau jadi apa, ya, yang jelas tuh. Kemarin ketika di Mosba Ustadz jelaskan, begitu juga Umi menjelaskan, hidup itu wajib ada tujuan. Kalau tidak punya tujuan maka nggak jelas. Kalau nembak itu kemana, kalau mana itu kemana. Diri merasa hebat, diri merasa keren, akan tetapi tidak jelas. Betul nggak? Karena setiap tujuan itu pasti ada cara bagaimana menuju target itu. Ya, kalau nembak berarti siapkan pistolnya, siapkan tembakannya, siapkan pelurunya, cas baterainya, siapkan magazinnya, siapkan BB-nya, ya kan begitu kan? Baru setelah itu bisa nembak. Kalau nembaknya dengan panah berarti harus siapkan panahnya, harus siapkan busurnya, anak panahnya ada berapa, betul nggak? Setelah itu apa? Harus latihan, karena tidak ada antum baru dapat panah, dapat busur, dapat anak panah, kemudian langsung antum jadi hebat, nggak bisa. Ya, maka yang pertama kali antum harus bangun adalah mimpi antum mau jadi apa. Ya, Ustadz di kelas 3 SMP sudah mengazamkan diri Ustadz, pokoknya saya mau jadi ahli Quran. Ahli Qurannya di bidang apa? Saya di bidang tafsir. Tafsirnya apa? Baik tafsir birriwayah ataupun tafsir bidirayah. Dan Ustadz sangat senang dengan dunia tafsir tadabbur. Ya. Nah, ketika sudah punya mimpi seperti itu, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah berusaha untuk mencapainya. Nah, bagaimana caranya? Inilah cara yang kedua.
Ya, cara yang kedua adalah antum harus punya strategi belajar. Ya, agar apa? Agar antum bisa menguasai ilmu yang antum inginkan itu. Ya. Antum ini akan dikenang jadi apa? Oh, Ustaz Uus Mauludin pokoknya hidupnya ingin fokus dengan Quran. Tuh, itu udah tujuan tuh. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar Uus Mauludin jadi ahli Quran? Maka kita semuanya diberikan modal yang sama. Kalau tadi modal secara umum yaitu waktu, kalau yang kedua modal belajar itu adalah pendengaran dan penglihatan. Apa? Pertama apa? Pendengaran dan penglihatan. Huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah. Ya. Bagaimana caranya agar maksimal dalam belajar? Belajar mendengarkan. Ya, kalau antum baru mendengarkan 5 menit sudah ngantuk, ya, itu nggak akan jadi tokoh, nggak akan jadi orang, ente nggak akan sukses dalam hidup. Kenapa? Karena ente tidak bisa memaksimalkan peran telinga dan pendengarannya. Ya, sekali lagi Ustaz sampaikan, jika antum ingin efektif dan efisien dalam belajar, belajarlah menggunakan pendengaran. Memang telinga itu ada nempel di sini, tapi belum tentu dia bisa digunakan dengan baik. Ya, kalau Ustadz menjelaskan, dengarkan apa sih penjelasan Ustadz. Karena apa yang Ustadz omongkan ini bukan hanya omongan kosong, tapi omongan isi, hasil dari berbagai macam buku yang Ustadz baca dan hasil dari tadabbur terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW dirangkum menjadi sangat simpel. Ya, kalau tidak didengarkan, lagi ngaji tidur, lagi ngobrol sama teman tidur, ya orang tua ngomong kemana, dengarkan. Karena keterampilan mendengar itu hari ini tidak dilatih, ya. Dan dalam Islam yang pertama kali dilatih apa? As-sam'u, mendengar. Organ tubuh yang Allah Subhanahu wa taala pertama kali aktivasi adalah as-sam'a, pendengaran. Bahkan as-sam'a itu sudah mulai aktif ketika ruh ditiupkan kepada manusia. Ya. Dalam rahim ibu kalian, kalian sudah mendengar. Maka saya ingatkan kepada seluruh orang tua, ya terutama yang istrinya sedang hamil, jangan ngomong sembarangan, jangan dengerin musik sembarangan, ya. Kan orang tua suka aneh, lah anak saya kok pinter banget jogetnya, dari mana belajarnya? Ya pantes satu, ya setiap ada undangan dangdutan hadir, ya lama di situ. Secara tidak disadari dia sedang mendidik anaknya yang ada di dalam rahim untuk jago dangdut, betul nggak? Halo? Di rumah sendirian pegang HP, TikTokan aja terus. Makanya ketika anaknya lahir langsung, "Ma, mana TikToknya?" Gitu. Ya. Halo. Hati-hati dengan pendengaran. Antum mendengarkan sembarangan, maka efeknya akan sangat panjang. Ya, tidak akan ada lintasan hati, tidak akan ada lintasan pikiran jika antum tidak mendengarkan sesuatu. Ketika antum mendengarkan yang baik-baik, maka lintasan pikiran, ya, dan apa yang ada di dalam hati antum semuanya akan baik. Ya, halo, Ustaz ulang lagi sekali lagi. Hati-hati dengan pendengaran kalian. Jika kalian mendengarkan sembarangan, maka apa yang terlintas di otak dan di hati antum itu pun akan menjadi sampah. Tapi jika antum mendengarkan yang baik-baik, alladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Orang-orang hebat itu adalah orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang baik-baik saja. Ya, bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah penglihatan, al-basar. Ya, bukan mata. Karena banyak orang yang memiliki mata tapi penglihatannya tidak digunakan untuk hal yang baik. Maka latih penglihatan antum untuk melihat yang baik-baik. Ya. Kalau tadi mendengarkan hal baik, maka penglihatan gunakan untuk yang baik-baik.
Apa itu? Kalau antum lagi belajar karena antum ingin menjadi seorang pakar, ya, maka gunakanlah mata antum untuk apa? Untuk membaca. Gunakanlah mata antum untuk meneliti, untuk menelaah sesuatu. Fa'zuru itu nazar. Nazara itu melihatnya dengan menggunakan mata. Ya. Analisa, teliti, observasi. Jadi kalau antum seorang santri tapi tidak pernah membaca, jangan harap jadi ulama. Ya. Sekali lagi Ustaz ulang, antum jadi santri tapi tidak pernah membaca, antum malas membaca, jangan pernah antum bermimpi jadi ulama, karena tidak ada ulama yang bodoh. Ya, namanya juga ulama. Ulama itu terambil dari kata ilmun, ain lam mim. Ilmu. Seorang ulama kenapa disebut ulama? Karena dia alim, dia punya ilmu. Nah, kalau sudah punya ilmu plus nanti dengan imannya, maka ditambahkanlah antara ilmu dengan iman, jadilah dia ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama sendiri terambil dari kata ilmu. Seorang ulama disebut dengan alim ketika orang berilmu, fakar dengan keilmuannya, dan dia semakin dekat kepada Allah, maka disitulah disebut dengan yakhsyallah. Itulah yang disebut dengan ulama hakiki. Ingat, ulama itu standarnya bukan udang-udang, bukan ini nih, bukan udang-udang kayak begini, ya. Ini hanya sebatas penampilan, betul nggak? Ulama standarnya bukan pada baju gamis, betul nggak? Ibu-ibu juga pakai daster kemana-mana kayak pakai gamis, betul nggak? Ingat, ulama itu bukan pada selendang, ya, bukan pada rida, bukan. Itu aksesoris, ya. Tapi keulamaan itu ada pada apa? Dia menggunakan pendengarannya, dia menggunakan penglihatannya. Untuk apa dia? Untuk mendapatkan ilmu, sehingga dengan ilmunya dia semakin dekat dengan Allah. Ada khasyah di dalam hatinya. Itulah ulama. Paham ya? Nah, agar seperti itu, agar apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu menjadi ilmu, apa yang harus antum lakukan? Biasakan diri bikin catatan. Ya. Kalau ngaji dengan ustaz, ngaji dengan guru-guru, apa yang disampaikan langsung dicatat. Apa yang disampaikan langsung catat. Ya, antum dengerin YouTube langsung catat. Ya. Apa yang terlintas di hati antum catat. Kenapa seperti itu? Karena kita kadang lupa, kalau dicatat akan kuat. Ya. Antum kebiasaan antum hadir di pengajian-pengajian enggak bawa alat tulis, selesai. Apa kata para ulama? Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wafiqah faminal ghabawati an tasid ghazalatan wa tafukkaha bainal khalaiqi taliqatan. Al-ilmu saydun, ilmu itu bagaikan binatang buruan, binatang buas, maka dia harus diburu, harus dikejar-kejar dia. Ya. Kira-kira kalau ngejar-ngejar binatang buas capek tidak? Capek, lelah tidak? Butuh strategi tidak? Butuh waktu, butuh pikiran, butuh dana. Bagaimana agar binatang-binatang buas itu bisa kita tangkap? Ya, kalau di NTB, di Sumbawa ada banyak kuda liar kan? Oh, susu kuda liar. Gimana tuh nangkepin apa kuda liar ya? Kemudian diambil susunya. Susah itu. Terus kata para ulama, al-ilmu saydun, ilmu itu bagaikan binatang buruan, wal kitabatu qaiduhu. Kitabah, tulisan itu pengikatnya. Sebuas apapun, seliar apapun, kalau sudah bisa diikat, maka dia akan nurut. Ya, kalaupun dia mau lari itu kayak sapi apa kurbannya Pak Dori, udah diikat masih juga dia pengen lari. Ada strateginya, jangan cuma diikat lehernya kalau sapi, tapi juga diikat apanya? Hidungnya. Kalau sudah ditarik hidungnya, dia ngikut tuh. Itu strategi. Ya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ikat binatang buruanmu dengan tali yang sangat kuat. Ya, ikat. Kan kita capek, betul nggak?
Kalau nggak diikat dengan kuat, maka bisa kabur kemana-mana, bahaya. Coba sapi kurban kabur, ramainya sekampung-kampung, betul nggak? Bahaya. Anak-anak aja bisa ditubruk, bahkan jagalnya bisa ditubruk, ya. Kenapa? Lepas talinya. Kata para ulama, faminal gobawati, termasuk manusia tolol, antosida kezalatan, engkau bersusah payah mencari binatang buas itu, watafukkaha bainal khalaiqi tariqatan, sudah dapat malah dilepas. Kalau mau dilepas ngapain dikejar-kejar, betul nggak? Itu perumpamaan kita. Antum jauh-jauh ya, dari Karawang, dari Bekasi, dari Garut, dari Cirebon, dari mana lagi, dari Bogor, ya, meninggalkan rumah antum, berpisah dengan orang tua antum, datang ke pesantren ini, judulnya mau belajar, tapi ketika belajar nggak pernah bawa alat tulis, maka itu disebut dengan santri tolol. Ngeri sekali ini. Maka pahami itu. Kalau antum belajar tidak bawa alat tulis, sama dengan santri tolol. Go bawah itu apa artinya? Go bawah itu terambil dari kata gobi. Gobah itu menunjukkan hutan belantara. Gobi itu maksudnya apa? Manusia yang ada di hutan, gak punya peradaban, orang bodoh banget gitu. Kalau antum hadir sampai tua, ini omongan ini harus antum ingat. Kalau antum duduk di satu majelis ilmu, kemudian antum tidak bawa alat tulis, ini sampai tua, ingat kata-kata Ustadz, ya, maka antum akan menjadi muslim yang bodoh selama-lamanya. Kenapa? Karena cara belajar antum tidak efektif. Ya, maka fahami itu. Khusus bagian kurikulum, Ustaz ingatkan. Sebelum santri-santri belajar, wajib diingatkan bawa alat tulis dan punya buku wajib yang akan dipelajari apa. Ya, agar apa? Agar kita semuanya efektif dan efisien belajarnya. Jadi jangan sampai gini, belajar satu ilmu bertahun-tahun nggak selesai. Masa belajar fikih sholat dari kelas 7 sampai kelas 12 nggak selesai-selesai? Ya, kenapa begitu? Karena antum tidak memperhatikan penjelasan guru dan antum tidak baca buku. Kemudian ketika belajar antum juga nggak bawa catatan. Faham? Kemudian yang keempat, cara belajar yang efektif dan efisien, menulislah. Ya, menulislah. Kenapa seperti itu, Ustaz? Jelas itu ayatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 'Allama bil qalam, mengajarkan dengan kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Karena dengan tulisan itu orang yang tadinya tidak tahu akan menjadi tahu. Kita yang sudah tahu, antum yang sudah tahu, ketika menulis maka antum akan lebih paham. Disitulah kenapa kelas 9 dan kelas 12 wajib bikin makalah dan karya tulis ilmiah. Paham ya? Ustaz berat, saya mah gak mau kayak begitu. Ya memang ente mah orang bodoh, disuruh pinter nggak mau, betul nggak? Dan nanti antum akan merasakan begini, ketika nulis sebuah makalah, aduh apa yang saya harus tulis ya? Aduh saya bingung harus nulis apa. Ya bingung lah, orang di otaknya nggak ada ilmunya, orang di otaknya nggak ada informasi apa-apa yang masuk, gimana mau nyari ilmu? Ya, bagaimana mau nulis ilmu? Orang nggak pernah diisi kok otaknya, hatinya nggak pernah diisi kok, sehingga bingung. Coba jadi para ustadz. Para ustadz kalau tidak baca, maka bingung dia. Sok silahkan maju ke depan. Ngomong apa coba? Ustadz sampai hari ini, ya sampai tadi malam, sampai jam 10 malam baru datang. Aduh lelah sekali ya Allah tuh. Oh Ilyas tuh. Ustadz pusing, disupirin sama ente kok pusing ya. Keluar mobil dong. Maka maghrib kan gak ke masjid kan? Pusing. Aduh pusing ya Allah. Jam 7 kurang seperempat. Dan ini kok nggak hilang-hilang pusingnya. Pokoknya sholat isya ke masjid dah. Gitu. Setelah itu ingat Ustaz, oh iya ya saya harus belajar. Ustaz belajar sampai jam 10. Coba
pimpinan pesantrennya terus belajar, santrinya malah ngobrol, main, ya, bolak-balik, mondar-mandir, nggak karu-karuan. Kira-kira santrinya pintar-pintar nggak? Bingung ketika mau nulis apa yang harus ditulis ya. Ya, halo, paham ya? Cara belajar efektif dan efisien itu apa tadi? Pertama, latih pendengaran. Kedua, latih penglihatan. Latih pendengaran dengan apa? Dengerin nasihat-nasihat orang, dengerin kajian-kajian ilmu. Kalau melatih mata apa? Baca buku, fahami lingkungan sekitar, baca alam, baca jagat raya, baca diri kita sendiri. Ya, setelah itu apa? Bikin rangkuman. Ya, setelah itu apa? Belajarlah menulis. Ustaz ulang lagi. Latih pendengaran dengan apa? Dengan mendengarkan banyak hal yang baik-baik. Latih penglihatan dengan apa? Dengan baca buku dan baca diri, baca alam sekitar. Yang ketiga apa? Bikin rangkuman-rangkuman. Kalau belajar tuh, rangkum poin-poinnya ini. Ya. Kalau dalam akidah Ustaz mengajarkan pakai apa? Rasmul Bayan, ya kan? Pakai mind map. Itu efektif efisien. Jadi kalau antum mau ngapain tuh, buka, oh ini intinya. Buka, oh ini intinya. Yang keempat apa? Belajarlah menulis. Karena menulis itu menuangkan apa yang sudah Allah anugerahkan berupa ilmu pengetahuan kepada kita, sehingga bagi kita itu akan menjadi murojaah, mengulang-ulang, ya, bagi orang lain yang tidak tahu sehingga menjadi tahu. Memang menulis itu tidak mudah, butuh kesungguhan, ya. Ustadz insya Allah bulan ini akan menerbitkan buku pertama Ustadz, pengalaman mendirikan pondok pesantren, ya, membangun kurikulum yang lengkap. Ustadz terbitkan insya Allah, mudah-mudahan bulan ini sudah terbit. Itu waktunya berapa? 17 tahun berarti. Dari mulai merumuskan, ya, menerapkan terus, Ustadz kaji terus, sehingga beberapa profesor bingung, ini dari mana ya, kok keren banget ini tulisan. Ya, itu bukan menurut Ustadz, tapi menurut beberapa profesor. Kalau Ustadz kan hanya cuma guru ngaji di kampung, di sini, di kampung Susukan. Tulis saja. Sehingga ketika kita mati nanti ilmunya bermanfaat bagi antum, bagi siapapun. Ya. Nah, kemudian yang ketiga. Masih ingat yang pertama tadi apa? Milikilah mimpi hidup. Yang kedua apa? Milikilah cara belajar yang efektif. Ya. Yang ketiga, kuasailah minimal satu bahasa asing. Ya, apa? Minimal satu bahasa asing. Ya, apa bahasa asing? Bahasa Arab tuh. Ya. Semua kita wajib bisa belajar bahasa Arab. Berarti kalau kayak gitu bahasa Arab bukan pilihan, ya. Ya. Kuasai dua bahasa. Bahasa wajib, bahasa sunnah. Bahasa sunnah, ya. Bahasa wajib apa? Bahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Quran dan sunnah Nabi SAW bahasanya bahasa Arab. Karena Nabi kita orang Arab. Kalau Nabi kita Pak Dori mah gak usah bisa bahasa Arab, ikutin aja gaya Pak Dori, ya. Abu Dawasnya mimbar hufaz. Halo, paham ya? Maka oleh karena itu antum paham itu bahasa Arab. Bahasa Arab bukan hanya sekadar bisa baca Quran, tapi harus benar bacanya. Mulai tahun ini Ustadz akan menstandarkan, ya, bacaan-bacaan kelas 9 dan kelas 12 wajib nanti ketika lulus wajib bersanad. Ya. Ustadz nanti minta bantuan untuk kelas 9 ke Ustadz Abror, untuk kelas SMA wajib ke Ustadz. Jadi ketika nanti antum keluar dari kelas 12 atau lulus tingkat SMA di mimbar hufaz, semuanya akan punya sanad bacaan minimal. Ya. Kemudian apa lagi? Nulis. Ya, tulisan itu harus bersanad. Kenapa Ustaz sampaikan kayak begini? Karena kemarin kelas 12 itu, ya, kelas 12, kelas 11, kelas 10, kelas 9, banyak sekali tulisan-tulisannya persis seperti rumput kepanasan. Keriting gitu tulisannya, nggak jelas ini apa dibacanya. Oh, mulai tahun ini saya akan wajibkan,
Ya, nanti kalau sudah ada perangkat menulisnya Ustaz Amar ya. Nanti antum selama 2 pekan ini akan belajar nulis bahasa Arab. Ya, baik secara imla'i ataupun teori-teori dasar Rosam Usmani. Khusus di kelas SMA Ustaz akan ajarkan Rosam Usmani. Rosam Usmani itu nulis Quran. Karena nulis Quran nggak sembarangan, nggak bisa sembarangan. Tapi nanti khusus untuk yang SMP minimal Rosam imla'i, ya itu bisa dan benar gitu. Masa nulis asyhadu alla ilaha illallah aja salah, ya nulis bismillah pakai shin, masa kan tiap hari dibaca. Masa nulis bismillahirrahman, Allahnya pakai H, pakai H, bukan pakai H tuh, pakai H, ya pakai H, tuh H besar. Masa iya santri nulisnya amburadul kayak begitu, ya. Ini penguasaan bahasa Arab, karena bahasa Arab itu unik bahasanya, karena dia punya bentuk sendiri. Kalau salah baca, salah arti. Contoh kayak gini, tadi Ustaz baca ayat tentang ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Boleh nggak Ustaz balik, innama yakhsyallahu min ibadihil ulama'a? Boleh nggak? Boleh? Boleh tidak? Boleh tidak? Kenapa nggak boleh, Dafa? Nanti jadi kebalik. Emang yang kebalik apanya? Coba artikan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Itu apa artinya? Di antara sesungguhnya apa? Innama, apa artinya innama? Hanya sannya. Seorang yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah ulama. Kalau dibacanya innama yakhsyallaha, berarti haknya Allah itu sebagai maf'ul, objek apa yang ditakuti. Pertanyaannya, fa'ilnya siapa? Ulama'u, berarti ulama takut kepada Allah. Tapi kalau dibacanya begini, innama yakhshallahu min ibadihil ulama, yang takut itu siapa? Allah takut kepada siapa? Ulama, berarti ulama itu ditakutin Allah gitu. Nah itu. Jadi bahasa Arab itu unik. Kalau kita tidak jeli, bisa salah itu. Ya? Maka belajar bahasa Arab itu harus dengan penuh keseriusan. Kalau antum tidak bisa bahasa Arab, gak mungkin sholatnya benar. Ya, gak mungkin sholatnya benar. Loh kok gak mungkin Ustaz? Ya gimana mau benar? Kan sholat semuanya bahasa Arab, betul nggak? Halo? Apa antum yakin diterima sholat antum kalau Al-Fatihah antum amburadul? Man amila amalan bighairi ilmin fa'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Man amila amalan, siapa yang melakukan satu amal bighairi ilmin, enggak sesuai dengan ilmunya, fa'amaluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya ditolak, enggak diterima oleh Allah. Ngeri kan kalau antum lulus dari pesantren, ya ilmunya enggak benar, amalnya juga enggak benar. Ah udahlah Ustaz, saya mah orang awam, yang penting punya syahadat. Oh bagus. Cuma kan masalahnya surga itu bertingkat-tingkat. Kita inginnya surga Firdaus bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan Ustaz nggak mau masuk surga, cuma di emperannya doang. Mau nggak? Ah Ustaz kan sama, itu juga surga. Iya sih sama, cuma saya nggak mau. Saya mah pengennya buhatal jannah. Saya pengennya masuk ke dalam surga pertengahan yang banyak kenikmatan, itu surga Firdaus. Itu kan yang kita inginkan itu. Nah pertanyaannya apa? Layak enggak Anda menjadi ahli surga Firdaus? Nah itu tuh. Nah kita sedang melayakkan diri. Makanya kita pahami bahasa Al-Quran, bahasa agama kita, yaitu bahasa Arab. Yang kedua, bahasa yang sunnah. Apa bahasa yang sunnah? Bahasa yang sunnah apa? Bahasa asing yang harus antum kuasai selain bahasa Arab apa? Hah? Kata siapa itu? Kata siapa itu? Terserah mimpi antum mau jadi apa. Ya? Kalau antum hanya ingin sekedar jadi dai, jadi apa? Penggerak umat di Pantura, nggak usah menguasai bahasa Inggris, cukup kuasai bahasa Pantura.
Kalau antum, Ustaz saya mah pengen jadi ustaz kampung, di kampung saya nggak ada ustaz. Saya mah pengen di kampung saya bahasanya apa? Bahasa Bugis. Udah kuasai bahasa Bugis. Ya, Ustaz saya mah pengen di Garut aja lah, nggak mau kemana-mana. Kuasai bahasa Garut yang benar. Karena semua bahasa itu punya sastranya. Ya, sehingga kita fakar betul dengan bahasa itu. Jadi jangan ngawang-ngawang. Jadi jangan sampai begini, bahasa Inggris ente jago tapi bahasa kampung ente nggak ngerti. Jangan badai mana. Anda ngajak gelut sama saya ya? Lah, ditanya badai mana ngajak gelut. Aduh, si Ujang nih kasep apa minta kecap. Nggak nyambung. Ya, aja kayak kue udah dilarang masih aja terus, nggak nyambung. Dan setiap bahasa mengkonon dia punya kekhasannya. Nah, antum ya mau hidup di mana, mimpi antum seperti apa, kuasai bahasa-bahasa mereka. Ya, antum mau keliling dunia tuh ke berbagai negara di Eropa dan Amerika, itu juga harus beda. Orang Jerman nggak mau bahasa Amerika, nggak mau bahasa Inggris. Orang Jerman keke pengen bahasa Jerman. Kalau antum mau hidup di Jerman, kuasai bahasa Jerman dari sekarang. Paham ya? Oh enggak, saya mau nggak ke Jerman, ngapain Ustaz? Jerman kan komunis. Terus ente mau hidup di mana? Oh, saya mau ke Cina. Sama, Jerman, Cina komunis, dua-duanya mayoritas. Tapi kuasai bahasanya. Kalau mau ke Cina silahkan. Toh di Cina juga banyak orang Islam. Kuasai bahasa Cina. Cina itu banyak bahasanya. Minimal yang umum saja, yaitu bahasa Mandarin. Dia kuasai bahasa itu. Oh Ustaz saya mau pengen ke Jepang, kuasai bahasa Jepang. Jadi jangan sampai begini, ente ngelamun aja pengen ke Jepang, tapi tidak mempersiapkan diri bisa bahasa Jepang. Ustaz kan di Mimbar Hufaz tidak diajarin. Kalau Ustaz harus ngajarin semuanya nggak mungkin. Ya, Ustaz ngajarin bahasa semut, Ustaz ngajarin bahasa burung. Lah, makoli brokoli. Nggak bisa kita. Kenapa seperti itu? Karena itu khusus buat antum. Ya, kalau di bahasa MSPB, model sistem pendidikan Bunyam, ada SAS, ada BAS. Ya, BAS itu yang semuanya harus bisa. Apa? Bahasa Arab, nulis Arab, ngomong Arab. Ya, baca kitab-kitab gundul, itu semua kita harus bisa. Tapi yang khasnya apa? Yang khususnya apa? Yang spesialnya apa? Terserah antum. Bahasa Arab, apa? Bahasa Inggris ke, bahasa Cina ke, bahasa Jerman ke, bahasa Turki ke, bahasa Tagalog ke. Ya, bahasa yang orang Thailand itu apa yang ngeringkel kayak gitu, kayak mie. Hah? Bahasa apa tuh? Ya, kan khusus bahasanya. Antum kuasai itu. Kalau antum mau go internasional. Kalau mau go internasional, nggak ada bahasa yang dikuasai, ya nggak mungkin lah. Ya, Ustaz saya mau pakai bahasa isyarat, ya pakai bahasa isyarat ya. Bisa dipahami ya? Jadi kemampuan berbahasa asing itu sangat penting. Nah, kapan belajarnya? Antum belajar aja ketika liburan. Jadi ketika liburan antum main HP terus habis waktu. Antum belajar bahasa asing dengan antum main HP seharian sama waktu mah 24 jam, tapi nanti hasilnya akan berbeda. Kenapa berbeda? Karena antum sudah punya mimpi yang harus antum capai. Sekali lagi, yang harus antum capai. Kenapa antum harus yang melakukannya? Karena itu berkaitan dengan antum sendiri, bukan dengan ustaz. Betul nggak? Bisa dipahami? Kemudian yang terakhir yang keempat. Berarti yang pertama apa tadi? Memiliki mimpi hidup. Ya, mau jadi apa antum? Yang kedua apa? Miliki strategi belajar yang efektif dan efisien. Yang ketiga apa? Kuasai bahasa asing. Yang keempat apa? Nah, yang keempat, pahami teknologi. Ya, terutama teknologi tentang apa? Teknologi IT. Ya, IT di sini bukan ilmu tafsir ya. Ya, IT di sini maksudnya apa? Information technology, teknologi informasi, teknologi informatika. Hari ini yang paling dahsyat apa itu? Tentang AI, bagaimana menggunakan handphone itu bagaimana, ya, bagaimana menggunakan YouTube itu seperti apa, ya,
antum kalau mau lebih dalam ilmunya lagi, jangan dengerin dari YouTube, tapi antum harus masuk ke perpustakaan-perpustakaan besar, ya, yang bahasanya berbagai macam bahasa. Antum kalau mau pinter, bacanya jangan komik Shinchan, ya. Ente pinter, pengen pinter, bacanya komik Shinchan aja. Jangan, bacalah jurnal-jurnal. Paham ya? Mahasiswa nggak pernah baca jurnal, ya bodoh mahasiswa. S1 sih S1, S2 sih S2, bahkan doktor sih doktor, tapi nggak mau baca jurnal. Pelangap longo. Sekarang itu gelar tuh gampang dibeli, S1 gampang beli, S2 gampang beli, bahkan doktor honoris causa gampang aja beli. Nggak percaya, kita jadikan besok Pak Dori Doktor Dauri. Bisa. Saya kasih ke teman-teman 250 juta. Pekan depan langsung didaulat sebagai doktor honoris causa, DRHC honoris causa. Bisa. Iya, bisa. Tapi ingat, gelar itu tidak menunjukkan keilmuan. Ya, gelar itu hanya menunjukkan bahwa Anda beres kuliah di kampus A, di kampus B, di kampus C dengan tingkat yang berjenjang. Itu gelar itu. Tapi kualitas diri ditentukan oleh seperti apa diri Anda mengkaji ilmu itu. Nah, hari ini sudah melimpah ilmu tuh. Karena melimpah, terkadang kita bingung ilmu mana yang harus kita cari. Maka kalau antum ingin jadi ahli tafsir, bacalah tafsir. Selain berkaitan dengan tafsir, buang. Kenapa? Akan jadi informasi sampah di otak kita. Antum belajar ini, belajar itu, tahu ini, tahu itu, segala macam. Ya, kalau status Kang Daden itu politik terus. Ya, politik ini, politik Jokowi ini, segala macam tuh. Terus ente hidup di mana? Ente hidup tuh di kampung susukan. Giliran Pak Jokowi ente paham banget, giliran orang susukan nggak pernah silaturahim. Ya, hidupnya ngawang-ngawang. Jangan begitu. Hari ini informasi banjir, sekali lagi. Karena informasi itu banjir, banyak banget, maka kita harus pandai memilih informasi mana yang sesuai dengan diri kita. Kalau tidak sesuai dengan diri kita, buang. Kenapa? Jadi sampah. Halo? Paham ya? Maka Ustaz selalu nanya ke kelas 12 itu, kamu mau jadi apa? Oh, saya mau ke Yaman Ustaz, saya mau belajar ke Habaib. Kenapa belajar ke Habaib? Bukannya banyak habib palsu sekarang? Ya, terus udah lancar belum bahasa Arabnya? Belum. Coba nulis bahasa Arab kayak Indomie. Ente pengennya belajar ke luar negeri tapi tidak melayakkan diri untuk ke luar negeri. Terus di sana ente sama siapa? Nggak tahu. Terus ada nggak agen-agen pembelajaran yang ke Yaman? Nggak ada. Ya gimana? Ya, akhirnya apa? Halu jadinya. Betul nggak? Cari informasi yang banyak. Ya. Saya mau menyekolahkan anak saya ke Mesir, tapi tingkat SMA. Apa yang saya lakukan? Cari tuh informasi seluruh Indonesia. Oh, ternyata agen ini begini. Oh, ini ternyata mahal banget, semahal-mahal. Tapi pasti berangkat. Pergaulannya baik, tapi mahal. Enggak. Ini murah, meriah, segala macam. Tapi pemberangkatannya ini nggak jelas juga ini. Kemudian lingkungannya nggak jelas juga ini, banyak merokok lah segala macam tuh. Padahal itu santri. Aduh, gimana Ustadz ya? Saya cari lagi. Hari ini informasi sangat banyak sekali. Ya, antum mau jadi apa hari ini sangat mungkin. Apakah mungkin seorang santri jadi ahli drone melebihi para sarjana bahkan para doktor di ITB? Mungkin tidak? Bagaimana caranya? Antum tinggal baca penelitian di jurnal ilmiah di seluruh dunia, masuk ke library online library, perpustakaan digital, perpustakaan online, kumpulkan semua makalah penelitian para profesor dari tahun ke tahun. Antum baca itu semuanya sendiri.
Sendiri. Kenapa sendiri? Karena yang pengen jadi ahli drone adalah antum, bukan saya. Maka disitulah belajar itu harus serius. Kalau belajar nggak serius nggak bakal jadi orang hari ini. Kenapa? Karena banyak orang yang lebih hebat, lebih cerdas, lebih soleh daripada Anda. Paham ya? Jadi kalau antum berleha-leha dalam belajar, antum nggak akan jadi apa-apa. Cuma ngabisin padinya Pak Dori doang. Ya? Semua nasi yang antum makan hanya jadi tai doang istilahnya. Tidak jadi ilmu yang hebat. Ini memang kasar ngomongnya, tapi antum bisa perhatikan bagaimana obrolan para ulama. Ya, Ustadz pernah dengar dari guru Ustadz, ketika Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah taala datang ke Indonesia, ternyata makannya banyak sekali. Ya, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama besar, ya, ketua ikatan para ulama seluruh dunia. Ketika datang ke Indonesia, makannya banyak. Ketika ditanya, Syekh, kok makannya banyak sekali? Apa jawaban beliau? Jangan lihat saya makan banyak, tapi lihatlah karya apa yang saya hasilkan dari makan ini. Hebat nggak tuh? Hebat nggak tuh? Masya Allah. Maka Ustadz kemarin mengatakan begini, hitungan makan antum semua santri di pesantren itu menurut Rawahu Bucimah dan Bu siapa? Bu Atin, santri makan sepekan itu 1 kintal. Berarti 2 pekan berapa? 2 kintal. Realitanya ternyata 5 hari habis 2 kintal. Jadi jatah 2 pekan, ya, jatah 2 pekan 2 kintal bisa dihabiskan oleh antum dalam waktu berapa? 5 hari. Hebat nggak tuh? Hebat. Ustaz ridho ikhlas lillahi ta'ala. Tapi jika makan banyak itu menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Kalau hanya menghasilkan penuhnya cubluk, ya buat apa tuh? Ya, halo. Ustaz, kalau saya harus ngumpulin jurnal, saya harus baca buku banyak, kita para ulama, capek dong. Ya memang capek. Dan disitulah jihadnya jihad tarbawi. Ya, ketika antum meninggal dunia dalam kondisi membaca, begini baca, meninggal aja tuh syahid insyaallah. Ya, ingat, tintanya ulama sebanding dengan darahnya para syuhada. Ustaz ulang lagi, tintanya ulama sebanding dengan darahnya syuhada. Bahkan bisa jadi ulama lebih berat timbangannya di hadapan Allah daripada seorang syuhada. Kenapa? Syuhada untuk dirinya, kalau ulama panjang. Ya, kita nggak akan bisa memiliki pengetahuan tentang keislaman kalau tidak ada kitab-kitab para ulama. Betul nggak? Apakah antum pikir Quran, mushaf Quran seperti ini prosesnya simple, sebentar? Enggak. Ini bukan setahun 2 tahun. Penurunannya saja 23 tahun. Belum menyusunnya. Emang antum pikir Al-Quran itu langsung ada harokatnya begini? Enggak. Ya, di sini banyak ilmu di sini. Batang hurufnya disebut dengan rosam, harokat AIU-nya disebut dengan dobat, titik-titiknya disebut dengan nukot. Nggak bisa antum sembarangan nitikin, nggak bisa antum sembarangan ngasih harokat, nggak bisa. Itu ada ilmu khusus. Kemudian ketika dibacanya itu ada kiroatnya kiroat siapa? Kiroat Asyroh itu punya 2 torik, berarti 1 kiroat itu punya 20 torik tuh. Itu nggak bisa sembarangan. Dan jangan pernah menganggap sepele terhadap sesuatu, apalagi meremehkan sesuatu. Ya, Ustaz kemarin bikin quote, jangan pernah merendahkan diri sendiri, karena Allah sudah sempurnakan jiwa antum, karena Allah telah sempurnakan jasad antum, Allah telah sempurnakan pikiran antum. Ya, kalau antum mengatakan saya kan nggak bisa, saya kan bodoh, saya kan nggak punya apa-apa, saya kan anak orang miskin, saya kan dari kampung, saya kan Allah tidak butuh itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa laqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan Bani Adam.
tapi mereka tidak bisa menggunakan waktu dengan baik. Makanya disebut wal 'asr innal insana lafi khusrin. Kita akan lihat ya selama hidup antum, selama hidup ustaz. Ya, semoga kita semuanya tidak termasuk orang-orang yang merugi di dunia dan juga di akhirat. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya orang-orang yang beruntung dunia akhirat, sukses berkah dunia akhirat. Selamat berjuang mempraktekkan 4 hal ini. Apa tadi? Pertama, punya mimpi hidup apa? Yang kedua apa? Miliki strategi belajar yang efektif dan efisien. Yang ketiga apa? Kuasai 2 bahasa. Bahasa wajib adalah bahasa Arab, bahasa sunnah bahasa terserah antum. Yang ketiga apa? Kuasai teknologi, terutama teknologi informasi. Untuk apa? Untuk mempermudah dan mempercepat pemahaman apa yang mendukung mimpi kita di masa yang akan datang. Semoga ini menjadi bekal kita di dunia, dan nanti di akhirat ketika dihisab kita akan persembahkan, ya Allah, dulu saya pernah merencanakan begini dan begitu. Satu tujuannya mengharapkan ridhamu dan surgamu. Aku telah berjuang di dunia sampai titik darah penghabisan, sampai jatah umur, jatah waktu yang Engkau berikan kepadaku habis, dan seluruh rizki yang Engkau berikan kepadaku aku gunakan hanya untuk beribadah kepadamu. Ya Allah, aku memohon surga darimu. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan, kesuksesan, sehat walafiat lahir batinnya. Semoga hidup kita mendapatkan ridha dari Allah. Semoga kelak di akhirat kita semuanya bisa masuk surga tanpa hisab dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.